mencari cinta Allah. Ya, mari kita sama-sama luruskan niat kita, niat untuk mencari ilmu, ya, niat untuk menambah ilmu kita. Mudah-mudahan ini pun menjadi cara kita untuk mendapatkan amal soleh pada pagi hari ini. Untuk keberkahan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka kegiatan kita bersama dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Fatihah kita pada pagi hari ini, kegiatan kita mencari ilmu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya, mari Bapak Ibu kita luruskan niat kita, kosongkan hati kita, kosongkan pikiran kita simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Kiai Haji Sofyan Sauri LC. Kepada beliau, waktu seluas-luasnya kami persilahkan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita awali dengan berucap alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua mustami'in mustami'at, umur kita, usia kita disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Bulan kesempatan untuk mendapatkan maghfirah Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, dan ada yang lebih mahal lagi adalah untuk mendapatkan keselamatan dari ancaman api neraka. Tidak bisa semua menikmati hal ini, kecuali orang-orang yang mampu menyambutnya, seperti Ustazuna membuka tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Hanya orang-orang yang memiliki imanan wa ihtisaban yang mendapatkan 3 besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ucap alhamdulillah ini kita termasuk yang diberikan 3-tiganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua perlu berharap, memohon, meminta untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah selain salawat, juga kita mengkaji ilmu-ilmunya agar kita bisa interaksi dengan sunnahnya dan seterusnya. Karena itu kita berucap terima kasih pula kepada para panitia penyelenggara taklim yang bisa kita selenggarakan pagi ini. Insya Allah berpahala besar karena kesempatan kita di rumah duduk-duduk seperti ini ternyata mengajarkan kepada kita untuk lebih pintar. Tidak hanya pintar ternyata untuk lebih bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Didukung oleh al-mukarramun, para asatiz, sesepuh kita Ustadz Waladan, Masya Allah, yang dengan siapapun senyum. Sepertinya wafatnya juga senyum.
Nah, amin. Dan nanti ketemu di padang mahsyar senyum. Kemudian nanti insya Allah bergandengan tangan di sorga senyum. Demikian juga pembawa acara kita membuka dengan senyuman. Semuanya adalah senyum yang barakah. Tetapi tidak semua senyum itu membuat pahala. Karena banyak orang-orang yang senyum membuat malapetaka. Tukang dagang rokok senyum. Tukang dagang mobil senyum. Semuanya pakai rok yang tinggi. Senyuman yang malapetaka. Untungnya kita tidak pernah keluar hari ini. Mudah-mudahan senyuman-senyuman pagi ini adalah senyuman yang penuh berkah. Demikian juga Ustadz Harun, Ustadz Wendy yang izin tidak bisa hadir. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan dan semua kita berikan kesehatan. Manajemen serta seluruh stafnya, terima kasih dibuka acara ini untuk kita semua. Yang ikut adalah tidak hanya alumni, tetapi banyak yang bergabung dan kita pada pagi hari ini. Adalah siapa yang tidak butuh cinta, terlebih cintanya Allah. Semua orang membutuhkan cintanya Allah. Dari mana kita bisa mendapatkannya? Agar kita bisa mengerti bahwasanya cintanya manusia kepada manusia itu bisa terbatas. Pemberiannya manusia ke manusia terbatas. Tetapi ketika kita ketemu surat Fatir ayat ke-29 dan 30, bila dikupas habis, semakin dibuka jalan untuk mengetahui bagaimana meraih kecintaan kita kepada Allah dan Allah mencintai kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yatsluna kitaballah. Sudah kebuka pertama kali. Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Dibuka tadi oleh moderator kita Ustaz Arif bahwasanya syahrul Ramadan, bulan Ramadan diturunkan Quran. Quran di tangan kita, Quran di poket kita, Quran di meja kita. Quran di mana, bahkan Quran di benak-benak kita. Sampai Quran bisa berjalan di muka bumi ini bagi orang-orang yang hafal. Walladzina yasluna kitaballah. Orang-orang yang membaca kitab Allah, pertanda dia mau diberikan jalan seluas-luasnya untuk mencari cintanya. Kemudian disusul yang kedua, wa aqamus shalah. Mendirikan salat. Disitulah pertemuan khusus, terjadwal, tidak terganggu. Bahkan sempat kita mendengarkan Rasulullah SAW ketika taujihnya, ketika arahannya di Madinah. Kalian jangan sampai telat. Kalian jangan sampai masbuk. Apabila kalian telat menjalankan sholat, berarti telat masuk ke surganya. Nauzubillah, subhanallah. Rasulullah satu kalam bisa mengunci, bisa membuka. Mengunci artinya keseriusan kita untuk alokasikan waktu tidak bisa diganggu. Membuka seluas-luasnya bahwa ada kesempatan untuk masuk surga lebih cepat bersama para syuhada dan seterusnya. Wa aqamus shalah, Rasul mengatakan jangan telat, bahkan jangan masbuk. Usahakan tepat. Artinya ini sudah dibuka jalan seluas-luasnya oleh Allah untuk mendapatkan cintanya. Belum beres. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Ini juga sama. Kemampuan kita masing-masing di tiga-tiga ini ada berbeda-beda. Ada orang yang barangkali tingkat bacaan Qurannya belum maksimal sesuai dengan kaidah. Tetapi ada kemauan. Itu pun punya nilai besar. Wa aqamus shalah. Ada orang tingkatannya melaksanakan sunnah-sunnah luar biasa setelah melakukan wajib dengan disiplin. Tetapi ada orang mungkin juga maksimal di sisi lain yang tidak bisa dilakukan orang lain adalah wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala baik terang-terangan ataupun secara diam-diam. Untuk apa semua ini? Surat ayat 30-nya liwafihim ujurahum.
liwafihim ujurahum, untuk memenuhi, diberikan semuanya oleh Allah. Ujur adalah pahala buat mereka-mereka yang yasluna kitab Allah, yang wa aqamus shalah, yang wa anfaqu mimma razaqnahum. Ini baru tiga. Di ujung wa tijaratan lan tabur, dapat keuntungan yang dapat catatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu, mari sama-sama kita fokuskan dulu pemikiran kita. Jadilah kita orang-orang yang terkenal di langit. Jadilah kita orang-orang yang disebut-sebut di langit. Jadilah orang-orang diperhatikan dari langit. Kenapa? Meskipun ada sirran wa alaniyah di tengah-tengah ayat tadi, kita berupaya lebih kepada sirran dalam hal-hal yang menghindari sifat-sifat riya. Liwafihim ujurahum. Nah, itu adalah salah satu di antara besarnya pahala. Hebat lagi. Di dunia juga dikasih. Di akhirat dikasih. Wa yaziduhum min fadlih. Allah akan tambahkan lagi keutamaan-keutamaannya. Keunggulan pribadinya, keunggulan ilmunya, keunggulan sedekahnya, keunggulan tilawahnya, keunggulan macam-macam keunggulan di dunianya. Keunggulan di akhirat, begitu wafat, ruh kita disambut dengan semua yang pernah diraih tentang bagaimana cinta Allah itu datang kepada kita. Ujung yang paling mahal adalah innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan syakur yang patut kita syukuri. Dari sini mustami'in, mustami'at sudah kelihatan tanpa harus berpanjang lebar, sebenarnya tinggal melaksanakan bagaimana kita mencari cintanya Allah. Dari ayat itu sudah kebuka. Belum lagi kita membuka ayat-ayat yang lainnya. Mustami'in yang saya muliakan, bahwa di sisi lain kita nih dibuka lagi jalan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya dibuka lagi oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengejar cintanya. Karena sekali lagi, hidup ini likulli siratin fatrah, wa likulli fatatin sirrah. Setiap amal itu kadang-kadang kita mendapatkan kemudahan. Tapi tidak setiap amal untuk mendapatkan kemudahan, kadang-kadang mendapatkan kelelahan, kelemahan. Nabi Muhammad membuka dengan baik sekali. Dengan bentuk doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Luar biasa. Sebenarnya tidak ada yang sulit kalau Allah sudah bisa mempermudahnya. Karena kitanya yang barangkali mempersulit diri sehingga Allah pun tidak membuka. Allah Maha mengetahui kepada orang-orang yang mau mencari jalan kehidupan ini. Di sisi lain, kita mendapatkan kabar gembira. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dari sisi permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialokasikan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang hebat ini, nabi yang mulia ini, nabi yang sempurna ini. Saya bacakan sedikit hadisnya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kulli nabiyyin da'watahu. Setiap nabi adalah memiliki doa dan selalu diijabah. Fataja'ala kullu nabiyyin da'watahu. Pengen dipercepat jawabannya dari doa itu. Nabi Musa misalkan, ketika diminta oleh umatnya, turunkan makanan kepada kami dan sebagainya. Akhirnya panjang cerita ini dikabulkan sama Allah. Ketika Nabi Musa menengadah. Nabi Musa kesulitan di belakang Fir'aun, di depannya laut. Kemudian kaum Nabi Musa juga bertanya, mau kemana lagi kita? Di belakang Nabi Musa, di belakang Fir'aun, di depan laut. Masya Allah. Ketika itu Nabi Musa pun berdoa,
dan langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Tetapi hebatnya Nabi kita, Nabi yang dulu juga hebat-hebat, bagus-bagus. Tetapi apa? Melindungi benar, sayang benar, membuka jalan benar, dan seterusnya. Nabi Muhammad, wa inni akhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallah. Sedemikian hebat hadis ini berbentuk kabar kepada kita. Kalian sabar sholat, kalian sabar puasa, kalian sabar baca Quran, kalian sabar berumah tangga, kalian sabar kehidupan amal yang lain. Wa inni akhtabtu da'wati syafa'at ummati. Setiap kali kita habis berbuat baik, pasti diawali salawat lebih dahulu, mungkin ketika doa dan sebagainya. Setiap kita berbuat baik, ada di sana sunnah yang dihidupkan. Apa Nabi Muhammad mengatakan, wa inni akhtabtu da'wati. Aku ini minta ditunda pengabulan doanya, tetapi akan diberikan syafaat li ummati yaumal qiyamah. Akan diberikan syafaat yaumal qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallah, dan mereka akan menikmati apa yang telah dilewati selama hidup tentang kesabaran. Itu adalah salah satu di antara bagaimana cara mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in, mustami'at yang saya muliakan, sepertinya kita sudah memahami bahwa jalan ini untuk menuju kebaikan tidak selamanya dan tidak selalu kita dapatkan permadani di depan kita. Selalu ditunjukkan kepada hal-hal yang kadang-kadang berat. Contohnya sholat subuh awalnya mungkin harus dipaksa. Bahkan ada keterpaksaan awalnya. Tetapi berikutnya menjadi biasa. Berikutnya lagi menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena ada yang bikin faham sama kita. Para ulama yang sangat terhormat, yang sangat dimuliakan Allah, dimuliakan oleh kita, menjabarkan, menjelaskan yang awalnya terpaksa menjadi bisa, bahkan menjadi sebuah kebutuhan. Ini adalah jalan bukan mudah. Tetapi ketika berbuat maksiat sebagainya, seakan-akan berani di hadapan. Karena itu, izinkan saya untuk mengajak adalah bergabung bersama surat Ad-Dukhan. Bagi yang hafal ikuti, bagi yang tidak hafal mungkin bisa dibuka Qur'annya. Surat Ad-Dukhan, kalau seluruhnya kita kupas, mungkin waktunya pendek, tidak akan cukup. Saya akan coba pilihkan berkaitan dengan bagaimana cara mencari cinta Allah pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ke-10. 11, 12, 13, 14, 15. Cukup 5 ayat. Ayat ke-10. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yaghshan nasa hadha 'adzabun alim. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Kita buka dari sini jalannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara Ad-Dukhan, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ayo, mau kemana lari? Ayat ini, surat ini secara keseluruhan Quran, itu mendapatkan penjelasan setiap kali turun Quran oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat. Dari sahabat pasti turun dong kemana? Ke tabi'in. Tabi'in sampai kepada kita. Alhamdulillah. Gamblang terang bagi mereka yang mau mendalaminya. Contohnya
Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Di sini kata fartaqib, maka tunggulah ketika langit membawa kabut, membawa asap. Itu bukan halusinasi, nyata. Dari sini, bila terjadi, Nabi Muhammad mengatakan, kalian mau kemana? Penuh langit, kemudian turun asap ke bumi, mau lari kemana kita? Ainal mafar, mau kemana? Hanya cintanya Allah yang bisa menyelamatkan. Hanya syafaatnya Nabi Muhammad yang bisa meringankan dan membantu kita. Syafaatnya amal-amal lain. Syafaatnya para ulama karena kita cinta ulama. Syafaatnya teman ketika kita bergaul dengan baik. Semua berdatangan. Ini akan terjadi. Maka tunggulah. Kata-kata ini kan seolah-olah ancaman. Kenapa diancam sama Allah? Kalian hidup. Disiapkan segala kebutuhan. Lengkap dalam tubuh kamu. Pendengaran, penglihatan. Bisa bicara, bisa merasa, dan sebagainya. Kenapa ada kata-kata tunggulah? Berarti masih banyak yang tidak memerankan seluruh tubuh kita, termasuk apa yang diberikan di luar tubuh ini, tidak pernah dijalankan, tidak pernah difungsikan untuk mencari jalan Allah. Sedangkan ayat keduanya atau ayat ke-11-nya, yaghshan nasa hadza adzabun alim. Yaghshan nas, kemudian turun awan itu, turun kabut itu yang meliputi manusia, nyelimuti manusia. Kata Allah apa? Hadza adzabun alim. Inilah azab yang sangat pedih. Ternyata tidak usah seperti itu. Membakar sampah, kita tidak menghindar dari asap itu, sesak napas kita. Mungkin juga akan datang penyakit yang lain. Ini alam, diturunkan dari langit asap, datang ke muka bumi, nyelimuti manusia. Ainal mafar, mau kemana kita, wahai mustami'in? Mau berlindung ke siapa kita ini? Mana hartamu yang tadi dibacakan oleh Fatir ya, ayat ke-29. Mana sholatmu, mana tilawahmu, mana infakmu, mana perniagaan kamu. Hari ini bisa dirasakan. Bersyukurlah kita pada Ramadan ini, ternyata dengan dirumahkan banyak, insya Allah banyak meningkat amal kita. Semakin selamat dosa-dosa kita dari perbuatan yang tidak benar. Kalau evaluasi dengan tahun-tahun lalu barangkali masing-masing kita, katakanlah tahun ini lebih baik lagi. Artinya ada kata-kata hadza adzabun alim. Mulai kemana? Limanil mulkul yaum. Lillahil wahidil qahar. Siapa yang berkuasa hari ini? Ayo lari kamu, lari. Mau kemana? Lillahil wahidil qahar. Hanya Allah yang maha jabbar, maha qahar. Kesempatan kita membuka, jangan nanti hari ini. Jangan nanti, harus hari ini. Kita sadar bahwasanya ayat ini adalah benar. Ayat ini akan terjadi. Ayat ini bukan kabar-kabar saja. Maka kepada kita sudah kebuka nih. Untuk lebih tahu lagi bagaimana cara cinta Allah. Cara mencari cinta Allah. Kemudian ayat ke-13-nya. Bagaimana teriakan mereka ketika dukhon itu turun. Dukhon itu menyeliputi manusia. Dukhon itu membuat sesak napas. Rabbana kshif annal adab. Ya Allah, singkirkan segera. Ya Allah, jauhkan segera. Ya Allah, hindarkan segera dari azab ini. Inna mu'minun. Itulah teriakan mereka yang selama ini tidak pernah mencari jannah Allah. Tidak pernah yasluna kitab Allah. Tidak pernah wa aqamus shalah. Tidak pernah wa anfaqu bima razaqnahum. Tidak pernah tijarah itu untuk mencari keuntungan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka ngomong, "Inna mu'minun." Ayo Allah, cepat keluarkan azab ini. Cepat singkirkan asap-asap ini. Pasti kami akan mukmin, akan iman seperti orang-orang yang beriman.
anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Anna lahumudz dzikra. Ini ayat keberapa? Ayat ke-13. Luar biasa mengingatkan kita 13-14 nih. Anna lahumudz dzikra. Bagaimanakah mereka bisa mengingat aku? Bagaimanakah mereka bisa lupa dengan semua ini? Wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bukankah telah datang rasul kepada mereka sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, terutama pada masa periode Nabi Muhammad. Wa qad ja'ahum rasulun. Datang bukankah kepada kalian rasul? Mubin, jelas gamblang, jelas akhlaknya, jelas rahmatan alaminnya, jelas segalanya. Akhirnya summa tawallau an. Ternyata mereka pun berpaling lagi. Berpaling sambil ngomong. Berpaling sambil ngomong. Wa qalu mu'allamun majnun. Mereka berkata, ini nabi ini gila, ilmu ini gila, pengetahuan ini gila. Itu adalah apa ya? Al-aqs. Kontradiksi, berlawanan antara orang yang sedang mencari jalan Allah cintanya dan orang yang memang mau menghindar dari cintanya. Mereka mengatakan ini adalah gila dan sebagainya. Mustami'in, mustami'at, mungkin kata-kata gila ini belum sampailah kepada pribadi-pribadi kita. Lagi sholat dikatakan gila, lagi infak katakan gila, lagi bertilawah Quran gitu. Belum sampai, tapi Nabi Muhammad lihat. Kita dapat dari sirahnya. Sejenak kita ambil tafsir Imam Qurtubi tentang dukhon. Kenapa saya pilihkan dukhon? Seiring dengan keadaan sekarang tentang al-corona. Corona membuat kita di rumah, membuat kita menjadi pintar, membuat kita menjadi dekat dengan Allah, membuat kita lebih pasti lagi bahwa ini adalah ciptaan Allah dan sebagainya. Ada kemiripan tentang sesak napas, tentang flu. Nanti saya lihat bagaimana orang kafir ketika dukhon ini turun. Saya baca tafsir dulu. Dukhon, Imam Qurtubi mengatakan bahwa kisah-kisah di atas tadi adalah akan terjadi ketika menjelang kiamat. Maka Imam Qurtubi memasukkan tentang tanda-tanda. Adakah kita sudah bisa melihat tentang tanda kiamat ini? Seperti yang dikatakan lagi, dukhon yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Abu Hurairah, Zaid bin Ali, Al-Hasan, Ibnu Ali Al-Malikah, dan banyak ulama-ulama lain menceritakan tentang sahih akan datang tentang dukhon ini. Baru tentang namanya sekarang. Dukhon itu apa? Dukhon itu jelas awalnya adalah asap. Bisa jadi asap yang menebal. Tetapi ada juga yang mengatakan dukhon ini adalah hayalan. Ketika menimpa kaum Quraisy, disebut kelaparan. Ketika lapar, itu berkunang matanya seakan-akan ada fata morgana, mungkin panas atau mungkin asap yang sangat-sangat besar di hadapannya. Maka di situ ada doa Nabi Muhammad SAW, sehingga saking laparnya Nabi Muhammad mengatakan bahwa di hadapan mereka seperti ada asap. Itu baru dikatakan khayalan tentang dukhon ini. Nah, tetapi ketika melihat yang lebih sahih, tadi juga sahih insyaallah, Ibnu Katsir ketika mengatakan alamat sa'ah, di mana kira-kira dukhon bergandengan dengan masalah ini. Pertama, cirinya adalah menenggelamkan manusia ke dalam tanah. Menenggelamkan manusia ke tanah. Apakah melalui zalzalah, longsor? Ternyata ini adalah bagian daripada paket dukhon. Yang kedua, memang dukhon itu sendiri turun. Kemudian diiringi Dajjal,
Ya'juj wa Ma'juj, muncul lagi wabah. Sebelum Ma'juj adalah wabah. Sekarang mungkin udah dekat ya kita nih. Kemudian ujungnya kita tahu semua terbit mata dari barat, muncul api yang mengusir manusia, baru masuk ke dukhon lagi. Dukhon yang mengepul dari api yang menggiring manusia. Mau kemana? Ainal mafar, ainal mafar, ainal mafar. Mau kemana kamu lari sekarang? Aku giring dengan api. Kemudian ditutupi dengan debu-debu atau dengan asap-asap dan seterusnya. Ini ada yang mengatakan lagi, debu sejak Fathu Makkah itu akan dikumpulkan lagi, nanti akan digiring ketika sudah waktunya. Jadi makhluk bernama debu, bernama asap itu akan dikumpulkan nanti untuk menggiring manusia yang tidak cinta Allah, yang tidak menjalankan syariat Allah, yang tidak menghidupkan sunnah Nabi. Digiring. Kemudian bentuk dukhon yang pertama adalah asap yang seperti tadi katakan. Bila datangnya ke orang mukmin, lagi dukhon supaya nanti lebih dekat dengan Allah lagi. Dukhon bila dirasakan oleh orang mukmin, dia hanya sampai ke hidungnya. Mungkin sampai tingkat sesak napas, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dukhon akan turun semua. Seperti layaknya zalzalah, gempa. Di situ ada kaum musyrikin, kaum kafirin, kita juga di tengah-tengah. Ketika gempa diberikan semua, kita merasakannya. Kita merasakannya. Ketika dukhon itu diturunkan, dikejar semua orang, di sana orang mukmin dijaga oleh Allah hanya sampai kepada telinga, kepada mulut, ke hidungnya saja. Sesak napas mungkin flu. Tetapi ketika dukhon ini turun, yang dikatakan tadi dukhon sejak Fathu Makkah, belum lagi sebelumnya ya, sejak Fathu Makkah didatangkan kembali, kan gini, seperti azab kubur, dari awal balik sampai wafat, itu amal baik dikumpulkan, amal buruk dikumpulkan, itu dikumpul semua. Ini dukhon sama nih. Dukhon sejak Fathu Makkah, kenapa kok Fathu Makkah ya? Ternyata ketika saya baca, oh iya, ketika prosesi sebelum hijrah, kemudian hijrah, itu kan penolakan luar biasa, tetapi yang masuk Islam luar biasa. Setelah Fathu Makkah, itu mulai idza jaa nasrullahi wal fath. Dikumpulkan. Ketika itu kenapa? Mulai pada sadar, artinya mukmin mulai banyak. Mau dicontohkan bahwa asap-asap nanti datang ke mukmin itu maksudnya. Tetapi kalau asap ke kafir, mohon maaf ya ini bulan Ramadan tidak bermaksud membuat kita tidak doyan makan. Tetapi ini saya baca supaya kita lebih dekat dengan Allah. Ketika asap itu turun menyerang orang kafir, digiring oleh api, kemudian tebal lagi asapnya, dia akan menyerang dadanya, tetapi yang paling jelas menyerang telinganya. Kemudian telinga itu keluar cairan. Semua orang yang tidak pernah merespon azan. Bukankah azan itu kalau kita jawab itu adalah jalan cinta kepada Allah? Allahu Akbar kita jawab. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Mungkin kondisi kita belum bisa membuat tepat sholat karena lagi kendaraan, karena macet, karena sedang apa. Tetapi jawab la haula, tetap ada respon. Ini bentuk cinta. Ketika Allah memanggil, bentuk cinta. Ketika kita ada uang, mau haji, padahal mampu ketika itu tidak haji, tidak merespon. Tetapi orang tidak punya uang, kapan ya Allah saya bisa haji, bisa umrah. Itu namanya merespon. Nah orang ini akan berbeda ketika dukhon itu diturunkan. Dia orang kafir diserang oleh api, diserang oleh asap, kemudian mereka lari ke sana sini, akhirnya yang keserang adalah telinga. Keluar cairan. Sesak napas. Seperti itulah bayangan kita, ini baru di versi surat Ad-Dukhon, itu pun berapa ayat. Bagaimana ayat yang lain dan sebagainya. Semua ayat yang diturunkan adalah
agar kita bisa selamat. Bicara azab supaya selamat. Bicara surga supaya kita mendapatkan. Bicara kekayaan bisa mengaturnya. Bicara miskin semua sabar. Artinya semua ayat yang diturunkan ini adalah untuk kita. Untuk manusia. Untuk kebahagiaan. Maka dukhon diantaranya seperti itu. Mungkin suatu masa kalau ada asap di tengah-tengah kita, ada bakar sampah, melewati pembakar, sebagainya. Ini bagaimana seperti itulah. Nah, sementara ayat ke-12, Rabbana kshif 'annal azab innahu. Cepat, singkirkan asap ini. Pasti aku akan iman. Annal dzikra. Di situ, kalaupun benar dijawab oleh Allah, ditunda sebentar. Kemudian mereka summa tawallau anhu. Kembali mereka membangkang lagi. Karena itu permintaan di saat kedua ini, lenyapkan ya Allah azab, lenyapkan ya Allah asap, lenyapkan ya Allah api. Sungguh kami akan beriman nanti. Itulah keburukan-keburukan orang kafir. Apakah sifat-sifat kafir ada pada kita? Ketika kita senang, lupa kepada Allah. Ketika kita sulit, meraung-raung kepada Allah. Ketika kita lapang waktu, menghilangkan seluruh apa yang harus kita lakukan kepada Allah. Ketika kita sempit, menangis sejadi-jadinya kepada Allah. Ini semua adalah mengingatkan kita agar lebih tahu lagi bagaimana kita mencari cinta. Mustami'in, mustami'at yang saya hormati, yang saya muliakan, mari. Jangan telat kita bertaubat. Jangan telat kita sholat. Seperti yang dikatakan tadi, jangan sampai masbuk. Kalau sesekali masbuk mungkin, tapi jangan sengaja masbuk. Masbuk itu menyusul, artinya telat. Nanti telat lagi kenikmatan dari Allah datang. Mustamin, mustamiat, mari sama-sama kita tidak telat untuk beramal. Bersegeralah beramal. Agar kita mendapatkan jalan lebih luang lagi, lebih jelas lagi dari Allah SWT. Rintangan setiap kita ada. Rintangan mengajak kebaikan pasti ada. Rintangan mendakwahkan kalimat thayyibah pasti ada. Kemudian tidak boleh kita mengatakan nggak mampu. Tetapi pada ujungnya nanti, ketika sudah diturunkan azab ini, dari berbagai rintangan kehidupan selama ini, ada kata-kata menyesal. Menyesal. Orang kafir menyesal. Gitu. Bukankah ketika Allah mengatakan fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum fadzuqul adzaba bima kuntum ta'malun. Surat Sajdah ya. Fadzuqu, rasain, rasakan. Dan seterusnya buat kafir. Dia menyesal, kembalikan kami ke dunia. Walaupun sebentar ingin berbuat seperti orang berbuat. Orang mukmin pun menyesal. Orang mukmin pun menyesal. Kenapa menyesal? Dapat bimbingan dari Allah, dapat dijaga oleh Allah, tapi berbeda-beda dong cara menempatkannya Allah kepada masing-masing mukmin. Menyesal tidak banyak baca Quran ketika hidup. Ternyata baca Quran menolong sekali. Contoh saja. Kenapa setiap surat itu ada fadilahnya? Ada orang getol membidah-bidahkan. Sudah, jangan bicara masalah itu. Setiap surat ada fadilahnya. Jangankan surat. Satu huruf, satu kalimat, satu ayat pun ada fadilahnya. Keterhormatannya. Jangankan dibaca. Ada ayat Quran sobek kelepas ke tanah. Diinjak. Enggak. Ada fadilahnya, diangkat terhormat. Nah sekarang bagaimana menyesalnya orang mukmin? Ini mumpung Ramadan nih. Menyesal. Amal sedikit, sekecil apapun Allah balas dengan kenikmatan.
Maka menyesal ketika kenapa aku tidak banyak membaca Quran ketika hidup. Kenapa aku tidak menghafal Quran ketika, kenapa aku tidak memahami Quran. Menyesal ketika itu. Walaupun dapat kenikmatan. Menyesal kenapa aku tidak berjamaah setiap sholat. Ketika laki-laki perempuan. Berbeda mungkin ketika itu. Kenapa aku tidak berinfak sebanyak-banyaknya? Menyesal. Kenapa apa ini kalau tijaratan lan tabur, semua perniagaan aku kok sia-sia? Menyesal semuanya. Mustami'in, hari ini kita beruntung. Di setting seperti ini oleh Allah. Ini bukan kejadian asal kejadian, tapi Allah sudah takdirkan kita bisa bertemu seperti ini supaya kita tidak menyesal lagi di hadapan Allah. Walaupun menyesal dan positif, sekarang kita perbanyak tilawah, istiqomah dalam ibadah, salat dan lain-lain. Kemudian berinfak sebanyak-banyaknya. Ini kan Allah. Kemudian juga semua perniagaan kita arahkan menuju keselamatan kita. Agar kita ditunaikan, dipenuhi ujurahum. Bahkan wa yazidahum min fadli. Allah akan tambahkan lagi, tambahkan lagi keutamaan. Innahu ghafurun syakur. Supaya Allah mendapatkan, dan supaya kita mendapatkan ghafur dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekali lagi bahwa penyesalan. Lihat ayat ke-15. Inna kashiful adzab qalila. Ayat ke-15. Ayat ke-15 ini, inna kashiful adzab qalila innakum aidun. Masya Allah. Inna kashiful adzab. Dibuka ketika itu azab. Kenapa qalil? Minta sebenarnya sebentar keluarkan azab. Innakum aidun, tetapi mereka kembali lagi kepada kemaksiatan. Mustami'in, mustami'at, mari kita istiqomah. Fil mansyad wal makrah, fil usri wal yusri, fil mansyad wal makrah. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi sesuatu yang kita tidak sukai sekalipun, mari sama-sama saya mengingatkan istiqomah. Fil usri wal yusri. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi mudah, tetap kita istiqomah. Khawatir baru asap ini. Bila dizilzalkan bumi ini, nggak usah pakai lama. 10 menit aja, nggak berhenti goyang tuh bumi, zilzal, gempa. Segempa-gempanya. Kemungkinan paku bumi ini gunung bisa terbang kemana-mana. Ini asap, bumi tetap kokoh. Mari kita istiqomah. Kita buka lagi jalan untuk terus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah jangan jauh dari ulama. Jangan jauh dari dai. Maksudnya apa? Ilmunya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Ayo sabar. Sabar kita luangkan waktu untuk bertemu ilmu. Sabar mendengarkan taklim dari keilmuan. Sabar membaca buku, sabar dan sabar. Tanpa kesabaran. Dan tidak boleh membanding-bandingkan. Biasanya orang rumah tangga, suami istri, kalau tidak di backup dengan ilmu agama, jauh dari majlis taklim, tidak pernah memuliakan ulama, itu dalam rumah tangganya suka membanding-banding. Sudah lama rumah tangga tidak mendapatkan kepuasan, kesejukan, tidak ada. Dibanding-banding. Pak, mau lebaran, tuh orang-orang udah beli baju, beli macam-macam. Tuh suami orang mah gitu. Tuh Pak, rumahnya dibanding-banding semuanya. Tapi kenapa sampai di situ saja? Coba bandingkan juga yang lain. Tuh Pak, suami orang udah mati. Kok Bapak belum mati? Tuh Pak, suami orang yang itu udah isinya 2. Kenapa Bapak masih 1? Nggak sanggup dia ngomong begitu. Kenapa? Bukan itu tujuan bahasan kita sekarang. Artinya, tujuannya adalah orang yang tidak pernah di backup hidupnya, tidak pernah di backup tijarohnya, tidak pernah di backup hartanya dengan ilmu agama,
nanti hidupnya membanding-banding. Kerugian besar. Karena itu kita minta kekuatan. Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama jamaah taklimnya, bersama jamaah mencari ilmunya, itu dalam kisah ilmu ini tidak pernah Nabi Muhammad itu melihat sahabat-sahabatnya yang telat. Sebelum Nabi duduk untuk memberikan taklim, semua udah berdesak-desakan. Kecuali ketika mau turun surat As-Saff. Ketika turun As-Saff, begitu taklim, tiba-tiba datang paling belakang orang-orang yang baru masuk Islam. Nabi Muhammad lagi duduk, mereka datang telat, kemudian kelihatan dari belakang, oh mereka yang baru masuk Islam. Nabi Muhammad pun berdiri. Tafassahu, 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 ayo meluas. Yang di depan apa? Ada apa ya Rasul? Itu di belakang ada orang-orang yang baru hijrah, baru masuk Islam. Berikan ke depan, duduk di depan. Sahabat di depan ngomong apa? Bukankah aku lebih lama ketimbang mereka? Kenapa mereka yang diberikan istimewa? Bukankah kami lebih berhak untuk di depan? Ketika mulai berbicara naik tensinya, Nabi Muhammad tetap tersenyum, kemudian menunggu ayat. Ternyata datang ayat, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Demikian hebatnya para sahabat, kalau sudah datang ilmu, datang di sana untuk berikan pengetahuan. Mereka berdesak-desakan terus memenuhi taklim-taklimnya. Kenapa? Karena mereka cinta Allah. Mereka cinta ulama, cinta ilmu. Cinta ilmu. Terlebih Nabi Muhammad yang memberikannya. Maka diberikanlah jalan untuk orang-orang masuk Islam ke dalam, kemudian duduk di depan Rasulullah. Itu salah satu di antara ciri. Kemudian Nabi Muhammad sampailah kepada kita doanya. Setiap kali selesai memberikan taklim kepada sahabat-sahabatnya agar tetap kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika saya catat al-maqalat, satu tesis tentang az-zikr, syarhud doa, mengingatkan tentang syarah atau penjelasan doa. Contoh kita ambil ketika baina sajadatain, ada duduk di antara dua sujud. Di situ ada doa kan? Allahumma firli warhamni, apa tuh? Wajburni warfa'ni wahdini wa'afini dan seterusnya kan. Itu salah satu di antara Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni. Macam-macam ada di balik-balik atau banyak riwayat di sini. Artinya diperhatikan. Jangan sombong dengan apa yang disandang. Jangan angkuh dengan apa yang disandang saat ini. Nabi Muhammad mengingatkan, Anda pejuang, Anda orang-orang yang pembela Islam, tetap merendah kepada Allah untuk meminta ampunan. Jangan sombong, jangan angkuh, tetap engkau meminta kepada Allah tentang kemudian warhamni, waghfirli warhamni. Jangan mentang-mentang kalian di dekat Nabi Muhammad dengan nabinya, duduk bersama nabinya, seolah-olah tidak butuh hidayah lagi. Wahdini. Domirnya selalu pribadi. Waghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni, wajburni, warfa'ni. Ini selalu kepada pribadi. Jangan salah kaum muslimin, mustami'in, mustami'at. Kita ini kadang-kadang banyak gangguan. Mintalah kekuatan kepada Allah. Dibuka lebar-lebar oleh Allah sampai ke arsy. Dan mereka mencari cintanya, bujuk Allah. Wanita dalam rumah tangga katanya, ketika ada masalah besar, ada dua kata katanya. Dia mau curhat, kemudian mencurahkan segala isi hatinya didengerin. Udah puas.
Udah puas. Dengerin sama suaminya. Walaupun tidak dikasih jawaban ketika itu. Malah ada lagi. Dengan banyak masalah. Dengan kata romantisnya. Dengan segala masalah yang berat ini cukup aku bisa menyandarkan kepalaku di dadamu. Tenang. Ini kepada orang. Nah kepada Allah. Selalu domir pribadi. Allahumma gfirli. Ya Allah ampunkan dosa saya. Warhamni rahmati saya sayangi. Wah dini banyak yang luka liku ini tunjuki ya Allah. Wa'afini. Wa'afu anni. Ada lagi warzukni. Coba kita buka sedikit-sedikit. Allahumma gfirli adalah su'alullah al-maghfirah. Memohon kepada Allah tentang maghfirah. Apa sih isinya? Wa huwa mahwud dunub. Sebenarnya ketika Allah maghfirli itu ada bujukan lain dalam hati kita yang Allah tahu bahwa orang ini sedang waghfirli. Berarti dia ini mau dihapuskan segala dosanya. Tidak hanya itu ketika waghfirli wasturha anin nas. Orang ini minta ditutup segala keaibannya di mata manusia. Bayangkan, baru satu saja kekuatan akan diberikan oleh Allah kepada kita manakala kita serius. Baru Allah maghfirli, udah 2 jawaban dari Allah. Orang ini mau diangkat dosanya. Orang ini mau ditutup segala keaiban di sisi manusia. Ini kadang-kadang kita doanya nggak pakai dihayati, seolah tidak bicara dengan Allah. Kita buka dengan pemahaman, kita buka ini duduk dengan siapa. Kata warhamni. Warhamni ya Allah warhamni. Ketika pribadi. Seolah-olah salimni min jamil afat wal fitan. Selamatkan dari segala macam rintangan. Dan selamatkan saya dari segala fitnah. Demikian hebatnya doa ini. Dan ada satu, selamatkan dari segala afat, rintangan. Selamatkan segala fitnah. Ketika baca warhamni ada 4 jawaban dari Allah. Wan najah minal bala. Ya Allah selamatkan segala bala malapetaka. Wal mihan fid din. Ya Allah selamatkan dari fitnah-fitnah agama. Bayangkan orang ini mau tetap beragama, mau tetap selamat dari segala macam ujian, mau dihindarkan segala fitnah, mau juga diselamatkan segala macam malapetaka, afat, rintangan. Baru mengatakan warhamni 4 jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. 1 dikasih 4. Warzukni. Sama juga nih, dapat 4 jawaban dari Allah. Warzukni. Seolah-olah a'tini ma yanfa'ani ata'an wasi'an. A'tini ya Allah ma yanfa'ani ata'an wasi'an. Berikan kepada saya sesuatu yang manfaat, pemberian yang sangat luas. Itu aja 1 udah cukup sebenarnya. Tapi Allah membuka lain lagi. Ini hambaku ini sedang meminta jalan kepada aku. Sedang mencintai aku dengan bujukan-bujukan yang indah. Warzukni. Minta diberikan rezeki yang manfaat. Yang kemudian juga diberikan secara luas. Yang kedua apa? Warzukni al-ilma. Minta diberikan ilmu. Warzukni al-iman. Warzukni al-yakin. Bicara rezeki kepada Allah. Allah akan selamatkan. Allah jaga ilmunya. Ketika kita menengadah kepada warzukni, minta rezeki kepada Allah, Allah jaga keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu lagi, hatta atakal yakin. Allah berikan satu keyakinan kepada hatinya bahwasanya syahid tuntutannya, bahwasanya husnul khatimah permohonannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'i tajamma'u laka dunyaka wa akhirataka. Semua rentetan doa baru saja antara 2 sujud itu haula'i, mereka itu terkumpul sudah dari Allah dunianya dan terkumpul sudah akhiratnya. Baru antara 2 sujud
bagaimana yang lainnya. Ini adalah cara mencari cinta dari Allah SWT. Bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah SWT, mengerti apa yang kita bicarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita baca Quran paham tidak paham, pahala akan tetap datang. Tapi di sini tentang permohonan, merenunglah. Kemudian kalau masih ada waktu, saya teruskan sedikit lagi. Bagaimana Farid? Bisa Ustaz? Silakan Ustaz. Sampai jam 11 lewat 5 nggak apa-apa Ustaz? Lewat 15. Mustamin mustamiat, mari sama-sama kita minta kekuatan. Minta kekuatan kepada Allah. Yang sering Rasulullah angkat doa di hadapan taklimnya, di hadapan sahabat ketika aman. Agak panjang dikit doanya, saya kupas dikit supaya buat kita ada bahan. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyat. Minta kekuatan kepada Allah. Saya susun di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mohon sabar untuk mendengarkannya. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, jadikanlah untuk kami rasa takut. Jadikanlah kepada kami rasa takut. Lihat. Banyak orang tidak takut. Tidak takut duhan. Tidak takut zalzalah. Tidak takut fitnah kubur. Tidak takut siksa kubur. Kita minta kepada Allah. Allah maqsim lana min khasyatika. Sampai apa kehidupan dunia ini? Sehingga permintaan kami ini tentang rasa takut bisa menghalangi sesuatu yang akan menjadi dosa besar, kemusyrikan misalnya. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut padamu. Dari takut inilah kami bisa dihalangi oleh Engkau. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, anugerahkan kepada kami. Lihat, beda ya tadi kan. Allah maksim lana. Ini Rasul pakai na, lana. Banyak orang yang dengar. Kalau ketika sujud tadi, waghfirli, warzuqni, pribadi. Nah ini kita sampaikan juga. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Anugerahkan kepada kami ketaatan. Ketaatan ini bisa menyampaikan kami kepada surgamu ya Allah. Direnungkan, doa ini dibaca dengan sabar, dibaca dengan tenang. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, berikanlah ketaatan kami, kan ketaatan kepada kami agar kami bisa menyampaikan ke surgamu ya Allah. Wa minal yakin. Pertama, khasyah. Yang kedua, taat. Lihat susunannya. Pertama, tanamkan rasa takut kepada Allah. Ini jalan. Yang kedua, karuniakan ketaatan kepada aku. Yang ketiganya, al-yakin. Wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunia. Musibat dunia. Berikanlah keyakinan. Lihat di awal, ketakutan. Yang kedua, ketaatan. Yang ketiga, minta dikorekkan keyakinan. Kenapa? Ma tuhawwinu. Merasa. Sehingga kami merasa apa nih? Dari keyakinan merasa takut dan juga merasa mudah untuk bisa melakukan sesuatu yang di dalamnya ada dunia. Musibah. Dunia bisa musibah. Tapi dunia juga sebagai jalan untuk menambah keyakinan. Ayo, dunia ilmu, dunia tenaga, dunia keahlian, dunia harta sekarang. Sekarang kita lakukan, kita curahkan. Karena sudah minta keyakinan kepada Allah. Yang keempat. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina. Hebat. Ujungnya apa? Wa quwwatina ma ahyaitana. Kemudian apa? Berikan manfaat. Wa matti'na. Karena banyak mata yang tidak manfaat. Berikan manfaat mata kami. Berikan manfaat telinga kami. Wa matti'na bi asma'ina.
Ya Allah, karuniakan, berikan manfaat. Dari mana sih? Kenikmatan mata kami bisa baca Quran. Kenikmatan mata kami bisa melihat keagungan Allah. Bi asma'ina. Ya Allah, kurniakan kepada kami kenikmatan pendengaran, bisa merespon apa yang kau panggil, apa yang kau serukan, apa yang nabimu, nabi kami yang kami cintai memerintahkan. Ya Allah, berikanlah kenikmatan itu. Tetapi ternyata banyak orang masih bisa melihat, bisa mendengar. Dan nikmat mereka itu, nikmat mendengar, bisa dengerin dangdut, ya macam-macam. Ada mata bisa melihat yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, tapi tidak ada kekuatan. Minta wa quwwatina ma ahyaitana. Berikanlah kekuatan mata kami. Berikanlah kekuatan pendengar kami. Tuh, pertama apa? Mintalah kenikmatan yang diiring kekuatan selagi engkau memberikan hidup kepada kami. Ya Allah, berikanlah kenikmatan mata, kenikmatan telinga yang di sana ada kekuatan. Banyak orang nggak kuat sudah. Selain nggak kuat dalam usia, selain nggak kuat dalam penyakit, tetapi juga nggak kuat karena keimanan. Mumpung masih ada waktu kita. Waj'alhu warisan minna. Ya Allah, jadikanlah semua ini adalah pewaris dari kami. Siapa ini pewaris dari kami? Nabi Muhammad di hadapan sahabat berbicara gitu. Waj'alhu, jadikan semua ini pewaris kami. Maka satu lagi, ketika kita bicara yang terdekatin kita keturunan, siapa lagi? Harta, apalagi? Kenikmatan, apalagi? Apalagi? Warisan minna. Jadikanlah sebagai pewaris kami atau dari kami kebaikan-kebaikan itu. Waj'alhu sa'rana ala man zalamana. Jadikanlah pula ya Allah balasan kami kepada orang yang menzolimi kami. Lihat, waj'alhu sa'rana. Ya Allah, jadikanlah balasan. Berikanlah balasan kepada orang yang menzolimi kami dengan balasan yang adil. Ingat, bukan doa yang ini, hancurkan dia. Enggak begitu. Ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang menzolimi kami dengan balasan yang adil. Mungkin kata Allah balasannya bukan malapetaka, malah diberikan hidayah. Malah mendukung. Seperti apa? Siapa sih yang gak kenal Umar bin Khattab? Siapa sih yang gak kenal Abu Sufyan dan Hindu? Semua kenal. Tapi ujungnya apa? Ujungnya adalah mereka pendukung Islam paling depan. Jadi kita tidak boleh mendoakan orang yang kemudian dibalas berlipat-lipat keburukan. Enggak. Demikian. Ini salah satu di antara cerita banyak masalah jalan mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Waj'alu sarana ala man zalamana. Wansurna ala man adana. Wansurna, kita punya musuh, kita tuh punya musuh. Musuh bukan berarti tarik panah, lemparkan ujungnya, masuk ke perut mereka, bukan begitu. Musuh tuh bisa jadi banyak musuh. Musuh agama, musuh akidah, musuh macam-macam musuh. Maka di sini wansurna ala man adana. Tolonglah ya Allah kepada kami. Bantulah kami kepada orang yang memusuhi. Ingat, wansurna. Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Ini saya tidak bicara musuh. Ketika ada clash di rumah tangga kita. Clash, berbeda pendapat, wajar. Dua kepala, dua perbedaan. Dua arah yang kadang-kadang tidak sama. Ketika muncul, jangan mengatakan kasar. Alhamdulillah, aku dikasih suami seperti ini. Alhamdulillah aku dikasih istri seperti ini. Karena pertolonganmu. Karena pertolonganmu. Kan jadi enak hati kita itu. Nyesel aku nikah sama kamu. Itu kan satu ancaman yang tidak sehat. Maka sini apa Nabi Muhammad mengatakan? Wansurna alaman adana. Kita mah belum dipanah, belum berhadapan dengan batu dilemparkan ke muka, belum kotoran onta dilelet-letkan di mana di pintu kita, nggak ada. Tapi lihat Nabi Muhammad jauh sebelum kita lahir memberikan arahan seperti ini supaya Allah cinta sama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah
Kenapa? Jangan kau jadikan musibah. Berakibat kepada agama kami. Agama ini bisa agama namanya Islam, atau agama yang sudah menghunjam di hati. Begitu ada musibah, musibah lapar disogok keluar dari Islam. Musibah karena ingin jabatan disogok keluar dari agama. Dan musibah nanti ketika Dajjal datang, musibah kelaparan, musibah kesusahan air dan sebagainya, datang di sana pasukan-pasukan kafir, membujuk, kemudian lepas iman. Maka Nabi Muhammad jauh sebelum kejadian-kejadian ini, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah-musibah. Nah, sekarang juga sama musibah, corona. Berapa jumlah kita yang berangkat umroh tidak jadi. Ini kan sebenarnya musibah juga, tapi di sini adalah hikmah. Kalau kita sadar semua udah settingan Allah, pasti di belakang ini ada yang terbaik. Pasti terbaik. Kemudian wala taj'alid dunya akbar hammina. Siapa yang butuh dunia? Kita butuh uang, kita butuh macam-macam yang bersifat duniawi. Tetapi kita mohon pada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina. Janganlah engkau jadikan ya Allah dunia yang di sekitar kami sebagai matlamat tujuan kami yang paling tinggi. Jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan paling tinggi. Kemudian dua lagi, wala mablagha ilmina. Wala mablagha ilmina. Masya Allah. Wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan ilmu kami yang tidak manfaat. Mablag itu kan banyak. Banyak itu kalau udah kebanyakan bisa melimpah dan sombong. Jangan. Ini yang paling terakhir hebat sekali. Nabi Muhammad menutup dengan doa yang terakhir ini, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dengarkan baik-baik yang terakhir ini. Jangan engkau jadikan orang yang tidak menyayangi kepadamu, maksudnya menguasai kami. Wala tusallit alaina. Jangan engkau jadikan orang yang tidak menyayangi engkau, tidak cinta pada engkau, dapat menguasai diri kami. Kan hebat doa ini. Maka dari sini udah kelihatan banyak hal yang harus kita tingkatkan setelah ini. Paling tidak yang sudah bisa melakukan adalah istiqomah kita di dalamnya. Saya sudah menulis atas nama Safari. Nanti mungkin ada tim manajemen akan mengirim ke sejumlah grup rincian dari apa yang harus kita lakukan tahapan-tahapannya agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan agar kita meningkat tentang cinta kita kepada Allah dengan manajemen kasih judul Mencari Cinta Allah. Sudah kami susun berikut dalil-dalilnya. Insya Allah nanti ada tim yang akan mengirim ke masing-masing grupnya. Dari kajian ini saya akan akhiri dengan suatu masa kita akan liqa dengan Allah, liqa Allah. Pertama, saya memohon kepada Allah, semoga yang hadir pada hari ini, yang dengan sengaja meluangkan waktu, biaya buat pulsa atau macam-macam, ya, untuk internet, semoga jawaban dari Allah adalah begini. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabsirah. Wujuhu yawma idzin mustabsirah, dhahikatun mustabsirah. Nanti wajah-wajah yang hadir hari ini melihat layar, melihat Quran, melihat salat, melihat infak, melihat semua kemampuan-kemampuan berikan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya wajah kita berseri-seri. Dhahikatun, bahkan tertawa. Ya. Jangan sampai dibalik. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hada. Rasakan pertemuan dan aku. Inna nasinakum. Sekarang kami wajar melupakan kamu karena kamu di dunia melupakan aku. Semoga kita makin ingat dengan apa misi dan tugas kita di dunia. Tugas kita adalah tahu tentang jalan hidup. Yang keduanya, tahu bahwa kita akan wafat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah 1 jam lebih kita mendengarkan nasihat
ya, kalimat-kalimat yang berisikan mutiara insyaallah yang menambahkan ilmu kita pada pagi menjelang siang hari ini. Yang mana tadi beberapa kesimpulan yang bisa kami sampaikan bahwa kita harus banyak sekali bersyukur kepada Allah, dan nikmat terbesar kita justru Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Itu nikmat terbesar kita. Dengan berbagai macam kekurangan, keterbatasan, tetap rezeki terbesar kita untuk kali ini Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Terlebih masih dimampukan untuk banyak beramal saleh, beribadah dengan segala macam bentuknya, maka makin banyak rasa syukur kita kepada Allah. Dan juga kita terus membutuhkan cinta dari Allah, ya. Membutuhkan cinta sesama saja kita butuh, apalagi cinta kita kepada Allah. Dan Allah sudah memberikan banyak sekali gambaran kepada kita bagaimana cara mendapatkan cinta Allah tersebut. Baik, mustami'in wal mustami'at, Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada. Masya Allah, ada Ustadz Syamsul Arifin. Bu Fegi bisa di-unmute Ustadz Syamsul, Bu? Ini Masya Allah, ternyata dengan corona, orang yang di Mekah pun bisa bergabung dengan kita semua. Kifal hal Ustaz Syamsul, kita doakan beliau semoga sehat. Ya, masih lockdown atau tidak di Mekah Ustaz Syamsul? Download. Dan lockdown apa download, Ustaz? Baik, Bapak Ibu, dimanapun berada, ini saya tidak bisa menyebut satu persatu dari 42 partisipan, Masya Allah, 42 partisipan dengan waktu yang berbeda. Kita di sini jam 11, Ustaz Syamsul di Mekah berarti jam berapa ini? Jam 7 ya? Ya, jam 7. Ya. Kelihatan mukanya ngantuk-ngantuk Ustaz ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya, saya sedikit memberikan petunjuk ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah ini Safari Indah Wisata insya Allah akan memberikan hadiah, memberikan kenang-kenangan ya, Bu Elvira, Bu Fegi, Bu Widi ya, dari tim Safari Indah Wisata akan memberikan apa hadiahnya, mug ya, gelas ya, dengan bukan apa salah info saya berarti ini. Bentar, saya lihat dulu. Saya lihat dulu hadiahnya apa. Hadiahnya adalah tempat minum tumbler. Ya, tumbler yang ada logo Safari Indah Wisata yang akan diberikan kepada 5 orang yang ikut aktif dalam kajian duha kita. Maka saya berikan petunjuk, bisa mengklik tombol raise hand atau menuliskan di Zoom group chat untuk bertanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sofyan Sauri tadi. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya kepada beliau, mangga dipersilakan. Sementara kami tetap mute all ya, agar suara tidak bercampur satu sama lainnya. Jika ada yang raise hand, baru nanti kita akan bukakan untuk bertanya. Silakan Bapak dan Ibu. Di Zoom group chat sudah ada Ibu Nida, itu yang berkomentar, alhamdulillah, Masya Allah, beliau menceritakan bahwasannya doa yang kita sebutkan dalam duduk di antara 2 sujud tadi, kalau kita betul-betul renungi, maka Masya Allah isinya luar biasa sekali. Ya. Silahkan, selain Bu Nida, ada yang ingin menyampaikan? Sudah disiapkan tumbler sebanyak 5 buah dari Safari Indah Wisata, dan kami akan kirimkan dengan paket pengiriman. Ada Bapak siapa di sini ya? Saya sebutkan ada Ibu Nelmawati, ada Ibu Anggun Febri, ada atas nama Ilham 33, ada Ibu Iyayu Haji Alwi, Bapak Raswan Uja, Ibu Rita, dan siapa yang kira-kira ada pertanyaan, mangga dipersilakan, kita masih ada waktu sampai menjelang zuhur. Pak Raswan, apa kabar Bapak Raswan? Pak Raswan? Alhamdulillah, sehat-sehat dari Jogja ini. Masya Allah. Baik,
Ustadz Sofyan, ada satu pertanyaan dari atas nama Ibu Meta Septiani. Ustadz, apa tanda-tandanya kalau Allah sudah menjawab cinta kita? Ustadz, apa tanda-tandanya kalau Allah sudah menjawab cinta kita? Ibu Vegi, mohon dibantu untuk mencatat atas nama Meta Septiani. Nanti bisa dilanjutkan siapa beliau dan di mana untuk kita kirimkan tumbler. Dan saya minta juga Ibu Nida tadi di atas sudah menuliskan. Ibu Nida silakan juga dicatatkan di mana posisi beliau nanti kita kirimkan. Silakan Ustaz, satu pertanyaan dulu sebelum nanti dari Ibu Tita akan kami bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan, bagaimana tanda-tandanya jika Allah sudah menjawab cinta kita? Silakan Ustaz Sofyan. Baik. Baca nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Wallahu a'lam bishawab tentang jawabannya. Tentang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Tentunya secara abjadiahnya tidak bisa kita sebutkan, itu rahasia Allah. Tetapi yang pasti adalah ketika Nabi Muhammad bersama Abu Bakar Siddiq di gua ketika menjelang hijrah, di situ Allah memberikan ketenangan kepada keduanya atas doa Nabi Muhammad karena sebab kedua-duanya dekat. Innallaha ma'ana. Karena Allah bersama kita, artinya jawaban pertama itu diturunkan ke hati orang yang sudah mendapatkan cintanya. Hidupnya tenang. Wa anzal sakinata fi qulubil mu'minin. Surat Al-Fatah ya. Liyazdadu iman nama imanim. Tambah lagi iman yang kedua. Keyakinan pada Allah. Yang tadi itu susunan ada 8 doa. Itu ciri-cirinya. Jadi tidak ada ciri berbentuk fisik. Misalnya jidatnya jadi hitam. Bisa jadi kejedot. Atau misalkan tiba-tiba bajunya panjang banget. Bisa jadi mode. Itu tidak menjadi tanda. Atau bisa jadi misalkan pecinya miring. Bisa jadi itu kan karena sebab kesentuh orang. Tidak ya. Pertama adalah jatuh ke hatinya. Yang kedua, jangan salah. Biasanya diuji. Diuji hatinya juga. Dengan sesuatu yang dia tidak sanggup. Tidak mau. Diuji kemiskinan, diuji kelaparan, diuji kesakitan hati dan sebagainya. Itu sabarnya nih. Gitu. Jadi yang diberikan oleh Allah itu tidak semua yang dianggap oleh kita manis-manis. Tetapi ada siapa nama tabi'in yang dia tiap hari itu nangis kepada Allah. Tidak pernah melihat kesenyum. Tidak pernah melihat senyum. Tapi dia zikir, dia baca Quran, dia macam-macam nulis kitab. Tapi ketika anaknya meninggal, dia tersenyum. Kan aneh itu kan. Oh, Ibnu Hambal. Ibnu Hambal itu luar biasa. Tidak pernah kelihatan tertawa di hadapan siapapun. Tidak pernah kelihatan namanya terlihat senang di hadapan siapapun. Dan saking cintanya sama Allah. Tetapi ketika anaknya wafat, kenapa dia tersenyum? Dibalik kita mah. Saya jelaskan dulu. Ketika anak wafat, kenapa tersenyum? Hanya dikuburkan sudah. Banyak sahabat ketika masa itu yang bertanya, sahabatnya Ibnu Hambal. Kenapa ketika wafat senyum, ketika sedang normal tidak pernah kelihatan senyum? Apa jawabannya? Saya melihat cintanya Allah sama saya. Bahwa hak miliknya diambil kembali. Sesenyum. Nah ini barangkali tanda untuk mustami'in, mustami'at, Ibu Meta khususnya yang menanya hari ini. Bahwa ciri yang bisa dirasakan oleh hamba yang mendapatkan cinta Allah tidak selamanya cirinya adalah senang. Tenang. Hartanya banyak banget macam-macam, misalkan sampai jabatannya pun jenderal ke atas. Jenderal ke atas apalagi sih? Pokoknya jabatannya itu belum tentu dia tenang. Belum tentu tenang. Semoga pada tenang juga ya dengan iman. Tapi belum tentu orang miskin yang di kampung sana juga tidak tenang. Jadi siapa yang paling dekat dengan Allah? Kalau dekat dengan Allah, cinta dengan Allah karena kekayaannya, Allah turunkan dengan kekayaannya. Bagaimana nasibnya orang yang pejabatannya tinggi dengan dekat dengan Allah? Allah turunkan ketenangan dan kejabatannya. Dan seterusnya. Tetapi dibalik juga.
tidak sedikit orang dapat ujian, akhirnya dikucilkan sama orang. Bisa jadi ketika dekat dengan Allah. Kenapa? Dulu bergaul sama kita, sekarang dia tidak dengan kita lagi. Orang menjauh, bisa saja begitu. Artinya, ciri yang pertama akan didapat oleh orang yang mendekat kepada turun ciri-cirinya. Satu, dia semakin takut kepada Allah. Kedua, tingkat taatannya naik. Keempat, ketiga, tingkat yakinnya juga makin tinggi. Baru semua itu dihias dengan dua. Dia pasti sabar, dia pasti ikhlas. Nggak lama hidup ini. Nggak lama, paling 10 tahun lagi ke depan. Maka saya akan bicara sekarang. Contohnya misalkan, orang yang tahu bahwa di sekitarnya akan ada yang meninggal, harusnya kita semua pandai memandikan jenazah. Sekali lagi ya, itu ciri dekat dengan Allah juga. Apabila sudah tahu di tempat kita akan ada yang meninggal, harusnya kita ikut memandikan jenazah. Tapi kan tidak belajar, nggak bisa. Nggak bisa. Padahal kalau belajar semakin dekat dengan jenazah, memegang, semakin dekat dengan Allah. Buat tahu kita akan seperti ini. Nah, bisa nggak yang sekarang ini mendengar kita pelatihan? Sebaiknya yang pelatihan merawat jenazah ini jangan yang tua-tua, yang muda-muda. Yang tua mah dimandiin aja, tungguin. Tunggu dimandiin aja. Nggak usah ikut pelatihan. Yang muda-muda harus. Artinya apa? Di sini salah satu ciri Bu Meta yang saya muliakan. Bahwa tidak ada ciri fisik, tanda-tanda yang mendapatkan kecintaan Allah. Mungkin saja di sisi lain tentang tawadunya bisa saja. Tapi secara fisik tidak ada. Tapi lebih kepada apa yang dia rasakan masing-masing. Tetapi yang susah adalah ketika Allah menguji kita dengan sesuatu yang sangat sakit, yang sangat memerlukan kesabaran, yang sangat memerlukan kedekatan lagi dan sebagai kedekatan lagi, akhirnya sekali lagi sadari bahwa hidup ini tidak akan lama, pasti akan diuji oleh Allah. Karena hidup itu adalah untuk diuji. Maka sekali lagi saya akan perkuat lagi, wahai Mustamin, pertanyaan ini bisa melebar untuk semua kita yang dengar. Satu, tahu tujuan hidup. Yang kedua, tahu kita akan mati. Tengah-tengahnya ada ujian. Salah satunya adalah nikmati indahnya dekat dengan Allah agar hati menjadi tenang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Sofyan. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab ya Ibu Meta Septiani. Dan ada kabar Ibu Yayu Haji Alwi mau bertanya. Silakan Bu Yayu, sebelum kami bacakan nanti dari Bu Tita dan Ibu Muslimah. Silakan Bu Yayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kajian hari ini, rasanya saya lebih kepada doa di antara dua sujud. Setelah memahami ini semua, rasanya itulah inti doa, karena di sanalah segala-galanya. Apakah bisa dikatakan demikian, Pak Ustadz? Sehingga kita betul-betul memahami apa yang kita mohonkan kepada Allah, ya doa di antara dua sujud itulah. Ya. Itu. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yayu. Mangga Ustadz Sofyan langsung ditanggapi pertanyaan Ibu Yayu. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu doa ada untuk keseluruhan kehidupan kita sebagai intinya. Mungkin ya, jadikan sebagai doa inti. Tapi tidak disebutkan di sini doa minta mati. Minta husnul khotimah, minta syahid, ya kan? Dan minta, nggak disebutkan. Artinya tidak hanya ini, tetapi di sini keuntungan kita adalah Nabi Muhammad sayangnya sama kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat seperti aku sholat, doanya pun disusun demikian rupa. Bayangkan, orang kenapa tidak khusyuk sholatnya? Karena setan makin dekat. Jangan nyalakan setan. Jangan nyalakan setan. Salahnya kita tidak ngerti dengan apa yang kita baca. Bisa saja setan mengganggu. Artinya benar Bu Yayu, bahwasanya doa ini adalah doa inti kehidupan kita. Semuanya lengkap di doa ini. Tapi Nabi Muhammad juga membuka doa-doa yang lain agar kita lebih lengkap. Misalkan Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah, gitu kan. Seperti itu. Dan banyak lagi lah jawaban-jawaban yang lain. Tapi sekali lagi,
bila saja, benar kata Bu Yayu, bila saja memahami sejak usolli sampai assalamualaikum warahmatullah, semua adalah nuansa doa. Terima kasih. Itu maksud saya. Ya. Baik, Terima kasih. terima kasih Ustadz Sofyan, dan mudah-mudahan terjawab Ibu Yayu ya. Selanjutnya Ustadz Sofyan, ada pertanyaan dari Ibu Ibu Tita tadi ya. Pak Ustadz, bagaimana agar kita tetap istiqomah imannya dan tidak naik turun? Ya, bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah menjaga iman sehingga iman itu tidak naik turun? Silakan Ustadz. Ustadz, saya mau naik aja ke gunung sana biar saya nggak bergaul sama orang lain, maka iman saya tetap istiqomah. Ustadz, saya akan coba buat rumah dekat lautan saja supaya saya nggak ketemu orang. Karena saya ketemu orang ini gimana dapat salah mulu, ngomong salah, dengar salah. Ternyata terima kasih pertanyaan buat saya terutama ya, bahwa kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang saling memberi. Saya buka jawabannya. Jadilah kita orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Jadilah kita manusia yang paling manfaat untuk orang lain. Dari situ ketemu bahwa tidak mungkin iman itu akan stabil. Maka ketika dikatakan yazid wa yankus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, itu udah bagus. Yang tidak bagus kadang-kadang turun, kadang-kadang turun, kadang-kadang turun. Nah, kenapa demikian? Mungkin di sini ketika turun iman kita itu, Masya Allah, datang lagi Allahu Akbar, naik lagi. Ketika naik, jangan kemudian tidak direspon. Nah, datang lagi subuh, datang lagi zuhur, itu di sisi salat. Dari harta, datang lagi harta, infak lagi. Dari sisi kemampuan bicara, bacalah Quran. Artinya bagaimana supaya bisa istiqomah? Jawaban dari saya, wallahu a'lam bishawab, ini mungkin tidak lengkap. Yang pertama jawabannya adalah satu, jangan beramal tanpa ilmu. Maka ilmu itu yang diutamakan sebagai kunci amal. Amal ini banyak, dari mulai amal langsung kepada Allah dan amal kepada yang lain. Maka ini jawaban untuk bisa kita istiqomah. Karena tanpa ilmu, diam saja di rumah, baca-baca sendiri, nggak mungkin bisa istiqomah. Karena kita tidak tahu keaiban kita sendiri. Kita tidak tahu kesan sendiri. Yang ada bisa membidik kesan orang lain. Yang ada bisa membidik keburukan orang lain. Justru dengan sosialisasi orang lain, orang akan tahu kelemahan kita. Ketika orang melasai kita karena kelemahan kita, harus bersyukur bahwasanya ada orang mengingatkan kita. Jadi sekali lagi, ilmu, dan ilmu. Jangan tinggalkan taklim. Jangan tinggalkan ulama. Jangan tinggalkan ustadz-ustazah dalam hal ini tentang bagaimana nuansa hidup agar istiqomah. Nggak bisa berdiri sendiri, nggak mungkin sendiri. Nggak mungkin hidup sendiri bisa istiqomah. Naik ke atas gunung sana. Tidak ada yang lain. Pasti saya aman. Iman saya stabil. Belum tentu. Nanti di atas juga menyesal. Baru 1 tahun ngomong. Hanya macam-macam lagi, turun lagi. Jadi bukan itu jawabannya bagi saya. Tetapi bagi saya ketemu adalah untuk bisa istiqomah ini panjang. Tapi kata kuncinya adalah ilmu. Dengan ilmu kita bisa menempatkan bergaul dengan siapa. Dengan ilmu apa harus kita wiridkan. Dengan ilmu berbagi pada siapa. Dengan ilmu. Maka ilmulah. Ilmu agamalah yang bisa membimbing kita. Demikian, Allah a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Sofyan. Dan satu lagi pertanyaan terakhir, mohon maaf Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas. Kalaupun nanti masih ada hal yang perlu ditanyakan, bisa di grup WA yang kita sudah buatkan selama perjalanan umrah kemarin. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, grup-grup kita kembali ramai kembali. Pertanyaan terakhir Ustadz Sofyan. Ustadz, bagaimana doa agar dijauhkan dari rasa cemburu kepada manusia? Bagaimana doa agar dijauhkan dari rasa cemburu kepada manusia dan tidak mengharapkan cinta dari manusia dan hanya mengharapkan cinta pada Allah, supaya hati ini tenang, karena sampai saat ini masih terganggu dengan perasaan sedih, merasa diabaikan, dizalimi oleh manusia.
Silakan Ustaz. Masya Allah, hada hayah, inilah hidup kita. Hidup ini kalau sendiri mungkin nggak ngomong apa-apa, tapi hidup banyak orang lain sehingga merasa terzolimi dan sebagainya. Susunan doa yang Nabi Muhammad sampaikan di hadapan sahabat yang saya sampaikan tadi adalah lengkap sekali. Lengkap sekali. Kalau merasa tersinggung dari orang lain, itu cirinya kita sehat. Hanya yang paling penting adalah menjawabnya. Kemudian, bagaimana kita supaya mendapatkan cinta Allah dan tidak berharap cinta manusia? Jangan juga. Tetap aja kita ada hadis. Al-hubbu fillah. Wal ghadab fillah. Akan tenang seperti bagaimana supaya tenang hidup ini. Tenang ketika kita disakiti orang. Tenang ketika difitnah orang. Nah, maka patokannya lillah. Ketika kita marah, karena Allah. Ketika cinta, karena Allah. Nggak mungkin kita tidak berharap cinta dari orang lain. Nggak mungkin. Nanti yang nguburin siapa? Adalah orang-orang tercinta dengan kita. Nah, nggak mungkin kita tidak butuh cinta orang lain. Kalau meninggal siapa yang nyolatin? Nggak mungkin sholat sendiri. Tapi tetap kita butuh cinta orang lain. Artinya mungkin batasannya adalah cintanya, cinta yang mana dulu? Patokannya dua. Al-ghadab fillah. Kita pasti ada emosinya, ada sewotnya. Cepat-cepat marah ini karena Allah. Ingat. Yang perlu ditahan supaya tenang, kalau lagi marah, dua yang ditahan. Kalau lagi marah, dua yang ditahan. Satu, mulut. Kedua, tangan. Maka akan tenang hidup ini. Hari ini kalian nyakiti saya. Semoga Allah memberikan yang lebih adil kepada kalian. Tenang sudah. Nah. Iya, Bu. Iya. Iya, sudah sampai di Alfamart. Mohon di-mute dulu Bapak Ibu. Sedikit lagi kita. Yang kedua yang ditahan adalah tangan. Satu mulut, kedua tangan. Tahan. Belum bisa juga. Supaya tenang ketika emosi, sakit, dan sebagainya. Duduk. Ketika menyampaikan sesuatu, duduk. Jangan sampai berdiri demikian. Kalau masih juga panas, sudah. Tinggalkan dulu sejenak, silakan duduk. Teorinya gampang ya. Gampang banget teorinya. Tetapi prakteknya susah sekali. Yang menjadi susah itu adalah emosi yang ada pada kita. Bagaimana buat tenang? Karena emosi ini masih ditempatkan di lillah. Patokannya sekali lagi, penanya buat saya semuanya juga sama, bahwa kita ini ada potensi marah. Jangan nggak marah. Tetapi di tempatnya, marah itu adalah ketika ada menghina agama. Kalau masalah sekitar keduniaan, sudahlah, kita tahan saja. Nabi Muhammad nggak pernah marah, kata siapa? Marah, tegas. Ketika seorang wanita dijambak jilbabnya sampai jatuh. Ditanya, siapa yang jambak? Di mana orangnya? Cari. Dapat, usir dia. Marah. Tapi ketika kondisi normal, luar biasa. Tenang Nabi Muhammad. Kita ikuti. Apakah juga harus marah-marah? Sekali lagi, kalau lagi marah, tahannya dua. Satu tangan, kedua mulut. Insya Allah tenang. Berikutnya, satu lagi barangkali, Ibu, Bapak, yang nanya ini sebenarnya bukan buat pribadi, tapi buat kita semua. Supaya tenang, tidak mendapatkan kemarahan dan tidak emosi-emosi, hanya satu jawaban saya, Quran. Kembali ke Quran, baca Quran, berusaha menghafal Quran, insya Allah lupa yang lain. Butuh cinta orang lain? Butuh kita cinta orang lain. Kenapa? Suatu masa kita membutuhkan mereka. Butuh doanya, butuh dukungannya, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, jangan putus asa harapannya dua. Satu, mati yang tidak islami, yang kedua tidak terpuji. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semua pertanyaan yang disajikan sudah dijawab tuntas oleh Ustadz Sofyan. Tentunya kita merasa kurang puas ya dengan pertemuan yang Masya Allah hampir 2 jam ya. Maka kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Kiai Haji Sofyan Sauri LC atas waktunya dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Terima kasih kepada seluruh manajemen yang telah memfasilitasi kegiatan kajian online perdana untuk keluarga besar Safari Nabi Wisata ini. Dan terakhir, saya Muhammad Arif selaku pembawa acara mengucapkan permohonan maaf apabila dalam memoderatori kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf Ustaz Sofyan jika sedikit-sedikit ada suara-suara yang datang tanpa bisa dikendalikan oleh kami. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dan tutup saja kegiatan kita.
dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Baik. Sama juga dia. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan bosan ketika nanti ada info kembali untuk pengajian-pengajian berbasis online di waktu yang akan datang. Terakhir, sampaikan Bapak Ibu, mohon untuk live dari grup ini, ya, kecuali para manajemen dan para ustadz, kami mohon untuk tetap ada di. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia sama-sama. Itu di awal aja. Atau di akhir aja, Bun, nggak apa-apa di bagian demografi. Ngomong-ngomong, kemarin pakai apa ya? Ya pakai baju. Silakan live Bapak Ibu. Silakan live. Live meeting. Ustaz Samsul jangan live Ustaz Samsul. Ustaz Samsul di unmute. Efek. Udah. Masih mute di mute. Maksudnya gimana? Zam-zam dia. Ya kunjungan terakhir aja, biasa menggunakan. Kalau dia cuma sekali ya biasa menggunakan apa aja ke mesin. Nanti. 4 kali kendaraan Pak ganti, pernah angkot, terus bis kota, lalu pesawat, pesawat pakai Damri. Sebenarnya sih nggak relevan ya. Bentar ya, aku remove-in dulu yang belum live. Ustaz Waladan mana? Ustaz Waladan hilang ya? Kayaknya Ustaz Waladan sudah masuk. Saya di WA aja Ustaz Waladan. Udah nggak apa-apa kalau sudah live. Ustaz Sofyan mana? Ini SIW. Ustaz? Kok hilang? SIW. Sofyan juga keluar. Yang SIW kayaknya tuh. Oh iya. Coba mana kok nggak ada suaranya? Lagi 100 sebentar. Ustadz itu dipanggil Ustadz siapa? Ustadz Arif, Ustadz Waladan ditelepon aja. Waladan, baik. Iya, suruh masuk lagi. Saat Sekarang lagi nge-remove-in. Wow. Mira nggak ada ya? Mira dari tadi nggak ada? Nggak ada, Bu. Ustaz Samsul suaranya nggak kedengeran. Ngantuk. Ustaz Samsul ngantuk ya? Ini masih ada. Ustaz Samsul kok di mute sih? Ayo buka dong. Tadi dia mamerin Zam-Zam tadi dia. Kayaknya sahur dia. Nggak ada Zam-Zam. Tadi Waalaikumsalam Ustaz Waladan. Assalamualaikum. Ustadz masuk lagi ke Zoom, jangan keluar. Kita lagi masih mau ngobrol. Iya, masuk lagi ya. Ustadz Sofyan tadi telepon kok off ini. Bu El, saya sudah kirim yang 3 ini ya, yang 3 alamat, yang 2 saya nggak dapat. Ya, Bu Yayu ya tadi Bu Yayu. Yang 1 sih tahu Bu, orang Yasmin Bu, yang 1 Bu, saya aja yang ngirim Bu. Oh ya udah. Orang Yasmin namanya Arif. Ya, yang Bu Tita ya Ustadz. Yang orang Yasmin namanya Arif Bu. Iya. Yang punya dapur berkah. Oh. Serius Bu Elvira. Yang Bu Tita sama Bu Meta saya nggak dapat. Ya, Bu Meta ada. Muslimah dapat nggak Muslimah? Muslimah dapat. Malah curhat nih.
Mana Ustaz Sofyan? Kalau saya udah ada. Ustaz Allah. Samsul nunggu kiriman. Ibu ini ya, Sudah ada nih. Keadaannya udah nggak lockdown lagi kan? Itu kan dia minum tuh. Degan sama dia kan. Sekarang udah boleh keluar. Gimana keadaan di sana? Ya, masih 24 jam lockdown. Kecuali Dibuka. nanti dari jam 9 sampai jam 5. Dibuka, udah boleh keluar dong. Iya, cuma belanja. Nggak boleh keluyuran. Ya lagi ngapain keluyuran? Masih makan kucing. Sama burung. Mana Ustadz Sofyan? TL udah telepon belum? Lagi namanya masih ada ini. Mungkin lagi ini kali apa? Istirahat dulu. Jerry sudah kasih bantuan sekarang Ustadz ya? Untuk saat ini belum. Kemarin udah bagi-bagi kebagian ya? Enggak. Teman-teman gimana keadaan di sana? Ya, alhamdulillah. Lagi istirahat. Enggak ada orang. Bagaimana keadaan di Indonesia sekarang? Ya, wakilnya jawab siapa? Ustadz Arif, bagaimana Sehat semua? keadaan? Ustadz Arif aja deh. Jawab tuh di Indonesia gimana di Bogor? Ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah masih bisa merasakan lapar. Alhamdulillah. Lagi puasa. Iya, karena puasa. Ini mau sampai bukber ya? Bukber Zoom. Ini punya siapa, Bu? Zoom-nya, Masih Bu? tinggal. Punya saya. Boleh pinjem, Bu? Boleh bilang Om Adit kalau nggak bentrok. Oh, ada yang minta kajian hari Sabtu, dia nanya. Ya saya nggak punya, saya bilang. Sabtu boleh, Sabtu. Sabtu kosong kayaknya. Minggu yang dipakai. Sama malam dia tasin apa. Oh. Bayu kok nggak kelihatan wajahnya? Kan Ustaz Samsul belum kenal Bayu. Ini Bayu. Udah kenal kok, Bu. Kan Bayu belum ke sana. Udah kenal. Kapan? 1000. Oh, kalau sampai buka. Aduh. Mana Ustadz Sofyan hilang? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustadz Waladan. Ustadz kakinya udah sembuh, Ustadz. Katanya sakit tadi itu. Sehat. Kakinya Ustadz Waladan katanya sakit. Iya, dikasih Allah sakit ini. Jadi Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Masuk lagi. teman semuanya dikasih membaik. Masuk lagi. Lagi silaturahmi masuk lagi. Dari Pak Kiai, Pak Ustadz, saja Pak dari Ustadz Samsul. Kita bersyukur ya sama Pak Kiai Sofyan, Ustadz Arif, dan Bu Haja Widi, Bu Haja Peggy, Bu Haja Peggy ada, Bu Haja Widi ada, Bu Haja Fira nih ada semuanya. Alhamdulillah. Ustaz Sofyan udah keluar dari ruangan, jadi tadi kan di sekolahan, jadi dia udah keluar, jadi nggak bisa gabung lagi, udah jauh. Ya, Tadi Zoom salam aja teruskan katanya, enggak. Maaf Ustaz. Mudah-mudahan bisa diteruskan ini. Ya. Amin. Amin. Kalau juga nih dari Mekah nanti bisa kasih tausiahnya, gimana cerita keadaan di Mekahnya buat kita juga buat makin semangat ini.